Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bermaksud untuk memurajaah eee, pelajaran kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm, di mana kami mendapatkan pelajaran ini dari Al-Ustadz Fadil Mulyono, hafidhahullahu taala. Kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi ini merupakan kitab ringkasan eee, dari kitab aslinya yang berjudul Ta'dhimul Ilm, yang merupakan karya dari Asy-Syaikh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin, hafidhahullahu taala. Dan kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm ini juga diringkas oleh beliau sendiri, eee, sang penulis dari kitab Ta'dhimul Ilm, yaitu Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin, hafidhahullahu taala. Selanjutnya kita langsung masuk ke muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai kitab dengan basmalah. Hal ini mencontoh sunnah Nabi SAW dalam surat-suratnya yang dikirim kepada para raja. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah, zat yang diagungkan dengan tauhid. Di sini penulis mensifati Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala diagungkan dengan tauhid. Artinya tanpa tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diagungkan sebagaimana mestinya. Dan setiap amalan yang kita niatkan, apapun itu amalannya, jika tidak dilandasi dengan tauhid, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita ingin mengagungkan Allah, kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa adanya tauhid, maka hal itu tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, hamba dan utusannya, dengan kemuliaan yang paling mulia, dan atas keluarganya juga para sahabatnya yang diberikan keutamaan dan kelurusan. Di semua hal ini yaitu urutan dalam penulisan dari basmalah, alhamdulillah, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ya, urutan ini merupakan kebiasaan penulis dari zaman ke zaman secara atau sesuai kesepakatan. Amma ba'd. Maka ini merupakan ringkasan dari kitabku, maksudnya kitab penulis Khulasah ini, yaitu kitab yang berjudul Ta'dhimul Ilm. Jadi kitab asalnya judulnya adalah Ta'dhimul Ilm. Kitab ini diringkas dan dikumpulkan dengan maksud untuk dihafal. Maka telah dikeluarkan dari kitab asalnya, yaitu berupa intisari pelajaran agar bermanfaat untuk dihafal. Dijadikan pula contoh-contoh yang memudahkan maksud dari setiap bab agar bagi para penuntut ilmu menjadi terang dan jelas. Dan para pembaca dapat mempersiapkan dirinya untuk beramal dan terus mengambil pelajaran.
maka aku penulis meminta kepada Allah untuk diri penulis sendiri dan mereka, yaitu orang-orang yang pelajari ilmu, orang yang menuntut ilmu, agar dapat selalu berkomitmen dengan, simpul-simpul pengakuan ilmu yang disebutkan dalam kitab ini, dan aku penulis memohon kepada Allah untuk penulis maksudnya, dan dan untuk mereka, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dan membaca kitab ini, kemenangan dengan semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan simpul atau ma'aqid? Dinamakan simpul atau ma'aqid, yang pertama, dengan simpul itu jika tadinya jaraknya jauh, maka dengan adanya simpul bisa jadi dekat. Sehingga dinamakan simpul karena pemuliaan-pemuliaan ilmu yang disebutkan dalam kitab ini rata-rata kita telah jauh darinya. Kemudian yang kedua, agar, semakin lama semakin dekat dan kita bisa terus komitmen menjalankan pengakuan ilmu tersebut. Ya, kemudian ada tambahan faedah dari Ustadz Fadil Mulyono dalam pembahasan ini. Beliau menyebutkan bahwasanya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, eee, "Man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi thoriqan, min turuqil jannah." Jadi barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Eee, jadi sebagian orang, kurang pemahamannya terhadap hadis ini. Jadi seakan-akan, salakat thariqan ini maknanya hanya sekedar jalannya kita dari rumah ke masjid, kemudian mendengar taklim, dan kemudian kita beranggapan bahwasanya jalan yang dengannya, eee, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya, ke surga. Maksudnya, kemudian kita beranggapan bahwasanya, kita telah melakukan, tadi berjalan kita dari rumah ke masjid, kemudian kita mendengarkan taklim, dan itulah yang kita anggap itulah, jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, masuk ke surganya. Padahal lebih dari itu, karena yang lebih sulit adalah ketika majelis ilmu yang kita datangin itu, ketika selesai dari majelis itu. Jadi yang lebih sulit adalah ketika kita telah selesai dari hadirnya kita dari majelis itu. Ketika seorang penuntut ilmu perlu menghafal, memurojaah, membersihkan hatinya, kemudian, ketika seorang penuntut ilmu, bagaimana dia bersikap di tengah masyarakat, sampai cara berpakaian pun sebenarnya sudah diatur oleh para ulama bahwa itu ada pakemnya dari zaman ke zaman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lebih dari itu. Jadi tidak sekedar, jalannya kita dari rumah ke masjid, kemudian mendengarkan taklim, dan kita menganggap bahwasanya itu adalah, apa namanya, jalan kita, eee, apa, yang Allah akan mudahkan, bagi kita ke surga. Namun sebenarnya, ya itu tadi lebih dari itu. Yang paling penting adalah setelah majelis itu selesai. Jadi ketika kita menghafalkan ilmu, ketika kita murojaah, membersihkan hati, ketika kita bagaimana kita bersikap di tengah masyarakat, sampai bagaimana kita cara berpakaian. Sebagaimana dahulu mengenai cara berpakaian ini ya, sebagaimana dahulu ketika Nafi, beliau adalah murid dari Abdullah bin Umar, bertanya kepada Abdullah bin Umar, mhm, rahimahullahu taala, jadi, "Wahai Ibnu Umar, perlukah kita pakai peci ketika sholat?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Engkau keluar rumah tidak pakai peci?" Jadi maksudnya di sini, apa namanya, eee, karena pada saat itu kalau tidak pakai peci itu merupakan sebuah kekurangan.
Jadi, yang orang mengira bahwasanya dia bukan seorang penuntut ilmu atau santri. Sehingga dari segi berpakaian pun, eee, perlu diperhatikan. Bahkan sebagian orang ya ketika telah memutuskan untuk menjadi thalib atau menjadi santri atau menjadi penuntut ilmu, dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa, eee, sampai-sampai dia tidak mau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi mengambil waktunya sedemikian besar, sehingga dia berani sehingga dia memilih-milih pekerjaannya. Jadi dia nggak mau mengambil pekerjaan yang berpotensi nanti mengambil waktunya terlalu banyak untuk pekerjaan itu. Sehingga dia berani berkorban untuk dirinya dan waktunya untuk menuntut ilmu. Jadwalnya pun sudah tertata. Misalnya pagi digunakan untuk menghafal, duha untuk murojaah, siang untuk mempelajari materi yang baru, terus kemudian seperti itu. Sehingga dia menjadi manusia yang paling pelit dengan waktunya, paling hati-hati dengan waktunya. Waktunya tidak lagi dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Semuanya disebutkan dengan ilmu, dengan kata-kata yang bermanfaat, dengan buku-buku yang bisa membawa dirinya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita bisa paham mengapa Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal malaikata wa innal malaikata, eee, lata latadau ajnihataha ridho li thalibil ilm." Jadi sesungguhnya para malaikat menaruh sayapnya ridho kepada para penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena seorang thalib, seorang penuntut ilmu bukan sekedar datang ke taklim kemudian selesai. Namun, yang dinaungi oleh sayap malaikat adalah yang betul-betul thalib, betul-betul dia menjadikan ilmu sebagai jalan hidupnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa innal alimu layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, eee, wal khitanu fi, jawfil ma." Jadi orang-orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Ini juga lanjutan dari hadis riwayat Abu Daud. Maka demikian besarnya keutamaan seorang penuntut ilmu, bahkan apa namanya tadi, disebutkan dalam hadis, penduduk langit dan bumi sampai ikan pun yang ada di dasar laut memintakan maaf bagi para penuntut ilmu. Ibnu Jauzi berkata, istirahat itu tidak mungkin diraih dengan istirahat. Artinya istirahat di surga tidak mungkin diraih dengan istirahat di dunia. Tidak mungkin kita, mendapatkan kenikmatan di surga, dengan hanya bersantai-santai di dunia. Jadi istirahat di surga diraih dengan jerih payah. Karena surga itu mahal dan dimudahkan jalannya seorang untuk ke surga, yaitu dengan cara dia menjadi seorang penuntut ilmu yang jujur, jujur dalam niatnya dan dalam tekadnya. Kemudian, dilanjutkan, mukadimah. Jadi dalam kitab ini ada 2 mukadimah. Jadi yang mukadimah yang kedua adalah mukadimah ini diambil dari kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, atau sembahan kecuali hanya Allah semata, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, hamba-hamba yang belajar dan mengajar, amma ba'd. Maka batasan bagi seorang hamba dari ilmu, ini maksudnya bagaimana seseorang itu bisa meraih ilmu, itu sesuai dengan bagaimana hatinya, mengagungkan dan memuliakan ilmu tersebut. Jadi di sini, barang siapa yang tidak mengagungkan dan tidak memuliakan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu dan pemuliaan terhadap ilmu, maka hati tersebut akan menjadi wadah atau tempat yang layak bagi ilmu itu sendiri. Karena itu ilmu disimpan di dalam hati, karena ilmu itu disimpan di dalam hati. Dan apabila hatinya buruk, maka dia tidak menjadi tempat yang sepadan dengan apa yang akan disimpan. Sebagaimana berlian,
itu tidak mungkin ditaruh di tempat yang sembarangan. Dan seseorang yang kurang dalam pengakuan ilmu di dalam hatinya, maka berkurang pula kadar kadar ilmu yang dia terima. Sampai-sampai ada hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun ilmu, naudzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang melakukan ilmu, cahaya itu akan nampak padanya. Jadi cahaya ilmu akan nampak pada seseorang yang mengagungkan ilmu. Dan berbagai macam cabang-cabangnya eee, ilmu akan datang kepadanya. Dan tidak ada pada tekadnya sebuah tujuan kecuali untuk mentalakinya, dan tidak ada pada jiwanya kelezatan kecuali memikirkan tentang ilmu tersebut. Jadi bahkan sampai ada seseorang yang saking cintanya dengan ilmu, sampai ada yang mengadukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, eee, bagaimana hukum seorang thalib di mana dia lebih senang dengan Bulughul Maram dibandingkan bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah. Jadi seakan-akan kemudian, Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafiz rahimahullah taala mempunyai pandangan yang semakna, di mana beliau menutup kitab Al-Ilm dalam sunannya yang bernama Al-Musnad Al-Jami' dalam bab pengakuan ilmu. Ya di akhir Kitabul Ilmi ya Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi ya ditulis bab dalam pengakuan ilmu. Maka hal yang paling dalam tersebut disebutkan, maka hal yang paling membantu untuk sampai ke tahap mengagungkan ilmu dan memuliakannya adalah mengetahui simbol-simbol pengagungannya, yaitu apa saja, apa namanya, eee, jadi mengetahui, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan sehingga kita teranggap sudah mengagungkan ilmu. Yaitu, pondasi-pondasi yang menyeluruh yang merealisasikan pengakuan ilmu di hati. Maka barang siapa yang mengambil simbol-simbol tersebut, ya, menjalankan simbol-simbol tersebut, mengamalkan simbol-simbol tersebut, maka dia telah mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Dan barang siapa yang menelantarkannya, maksudnya menelantarkan simbol-simbol tersebut, maka, dia telah menyia-nyiakan dirinya, mematuhi hawa nafsunya. Maka tidak ada yang bisa disalahkan jika memang dia meremehkannya kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi, yang disalahkan apabila orang itu meremehkan simbol-simbol ilmu ya dirinya sendiri, bukan orang lain yang disalahkan, kecuali hanya dirinya sendiri yang bisa disalahkan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup." Jadi ini merupakan bahasa Arab sebagaimana, diceritakan bahwa dahulu ada seorang yang tinggal di pesisir pantai. Dan pantai tersebut memiliki ombak yang kuat, sehingga jika orang ingin berenang di pantai tersebut, dia membawa ban, kemudian bannya tersebut dia ikat pada sebuah tiang. Kemudian, dia pakai bannya itu untuk mandi di pantai tersebut. Jadi suatu hari, orang yang mau berenang di pantai ini dengan bannya, dia mengikatnya namun mengikat mengikat bannya ke tiang yang biasa dia gunakan untuk mengikat. Namun ikatannya itu, mengikatnya dengan cara yang tidak benar, dan meniup bannya pun juga dia tidak benar. Sehingga atas sebab itu dia terbawa arus. Karena ikatan yang tidak benar tadi, sehingga tidak tidak kuat, dan karena tiupannya juga tidak benar, maka bannya pun kempes. Kemudian dia dia apa namanya, terbawa arus dikarenakan hal tersebut. Dan kemudian dia berteriak pada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, kenapa engkau membiarkanku, tidak menolongku? Kalian kalian telah membunuh saya," dia bilang seperti itu. Namun teman-temannya yang di pesisir pantai berkata, "Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup, tapi kita yang disalahkan." Artinya tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dan sejak itu, hal ini menjadi pepatah untuk mengutarakan makna tersebut di atas. Dan barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu pun tidak memuliakan dia. Demikian mukaddimah, dari kitab, Khulasah Ta'limul Ilmi dan kitab Ta'limul Ilmi sendiri. Eee Insyaallah kita akan lanjutkan, murojaah,
untuk membahas simpul-simpul, yang disebutkan dalam kitab ini insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.